Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Wuri Ramdhani Malki, dan rekan saya yang akan melanjutkan presentasi dari saya, yaitu Arifman Rahmat. Kami kelompok 5 membawakan materi kreativitas menangkap momen dalam fotografi dan fotografi sebagai tools atau alat PR atau public relation. Latar belakang fotografi. Latar belakang fotografi secara harfiah, fotografi merupakan suatu kegiatan menangkap peristiwa ataupun momen seperti video atau foto, biasa menggunakan alat seperti kamera. Orang banyak menggunakan kamera karena kamera merupakan suatu alat yang dapat menghasilkan kualitas dan foto yang baik. Dalam fotografi, kita tak hanya membutuhkan sebuah alat atau kamera yang canggih. Seorang fotografer harus mempunyai skill dan kreativitas agar dapat menghasilkan foto dan kualitas yang baik. Demikian pula kaitannya seorang PR atau public relation dengan fotografi ialah di mana public relation yang bergerak di bidang masyarakat, pemasaran dan periklanan membutuhkan gambar-gambar yang menarik untuk mempresentasikan pesannya kepada masyarakat. Nah, dengan fotografi tadi dapat menghasilkan foto-foto yang baik untuk memasarkan kepada masyarakat. Itu mengapa alasannya fotografi dijadikan tools atau alat dalam public relation. Selanjutnya mengenai kreativitas di dalam fotografi. Dibutuhkan kreativitas dalam fotografi agar kita dapat menghasilkan nilai estetika dan hasil yang maksimal. Masalah yang sering dilontarkan dalam fotografi ialah bagaimana sih dapat menghasilkan foto yang bagus, bukannya harus menggunakan kamera yang canggih ataupun kamera yang mahal. Jawaban dari permasalahan tersebut bukanlah mengenai hal kamera. Fotografi bukan melulu soal kamera, melainkan kreativitas dalam menangkap foto. Jadi kita harus mengenal foto apa yang akan kita ambil. Kita harus mengenal seperti foto editorial, foto model, foto hunting, arsitektur, klasik, bahkan furnitur. Jika kita sudah mengenal foto dan apa yang akan kita potret, sisanya kita tinggal menuangkan kreativitas dalam menangkap sebuah foto dalam fotografi. Kunci dalam fotografi ialah ide dan kreativitas dengan diikuti rules yang ada di dalam fotografi. Pengibaratan seperti kita bermain game, untuk kita mendapatkan sebuah kemenangan, kita pasti memiliki trik untuk mengalahkan lawan kita. Begitu pula sebuah fotografi, kita harus memiliki trik ataupun cara-cara kita tersendiri untuk mendapatkan foto dan hasil yang lebih bagus. Fotografi akan terasa lebih challenging jika kita memahami trik dan konsep dari segi estetik dan etikanya. Selanjutnya mengenai contoh-contoh kreativitas dalam menangkap momen fotografi. 1. Memiliki konsep dan ide yang akan kita ambil. Jika kita ingin mengambil foto atau video dari sebuah produk, pertama kita harus mengenali produk itu terlebih dahulu, memiliki bahan-bahan untuk mempresentasikan produk tersebut, dan memilih konsep apa yang akan kita foto dan kita videokan dari produk tersebut. Kedua, memakai properti yang mendukung, biasa menggunakan properti yang berkesan klasik untuk memberikan kesan yang elegan, autentik, dan estetik. Yang ketiga, memahami exposure dan kualitas gambar. Exposure itu merupakan sebuah pemahaman kita mengenai berapa banyaknya jatuhnya cahaya kepada gambar atau objek yang akan kita potret. Yang keempat, menentukan tipe shot yang akan kita ambil. Tipe shot itu contohnya seperti foto-foto editorial, foto model, foto hunting, foto furnitur, foto klasik, foto indoor maupun outdoor. Kita harus mengerti tipe shot apa yang kita potret. Yang kelima, menentukan efek foto yang akan kita gunakan yang out of the box namun tidak mainstream. Kita menggunakan efek-efek yang baru atau efek-efek yang bagus namun tidak aneh terlihat di foto kita. Yang terakhir ada teliti, cekatan, dan sabar. Sifat-sifat teliti, cekatan, dan sabar ataupun kreativitas tersebut dibutuhkan seorang fotografer. Mengapa demikian? Karena foto-foto yang bagus memiliki kualitas yang bagus dan nilai estetika yang baik harus diambil dengan teliti. Jika asal jepret atau tidak sabar, maka nilai atau foto yang kita ambil bisa saja tidak bagus atau kurang maksimal. Baik, melanjutkan presentasi berikutnya, pembahasan selanjutnya adalah mengenai fotografi sebagai tools atau alat PR. Nah, fotografi dan PR atau pemasan sejatinya memiliki kaitan yang cukup erat, di mana PR dapat menyampaikan pesan melalui gambar, pelengkap sebuah tulisan atau berita yang disertai gambar terlihat lebih akurat. Seperti yang tadi disampaikan di awal, kenapa humas dan dunia fotografi ini memiliki kaitan yang cukup erat, yaitu salah satunya adalah karena fotografi sendiri adalah bahasa yang universal, mudah dipahami oleh orang banyak, baik itu orang yang memiliki intelektual tinggi maupun yang memiliki intelektual rendah. Jadi ya, salah satu keunggulan fotografi itu ke semua kalangan dia bisa masuk gitu. Nah, selanjutnya mungkin timbul pertanyaan, why is photography a tool in public relation? Mengapa fotografi menjadi salah satu alat yang digunakan dalam kehumasan? Jawabannya adalah fotografi menjadi salah satu aspek krusial dalam kegiatan PR, mengingat setiap informasi PR perlu didukung oleh ilustrasi berupa gambar atau foto-foto yang baik. Kemudian selanjutnya dampak yang diberikan dari fotografi dalam kehumasan adalah
informasi yang disampaikan seorang PR menjadi lebih meyakinkan. Maksudnya di sini adalah kenapa lebih meyakinkan? Karena seperti yang kita tahu di dunia ini apapun itu permasalahan, jika sudah ada bukti berupa bentuk gambar atau video yang secara lain tidak ada, video sendiri adalah gambar yang bergerak gitu ya. Nah, jika sudah ada bentuk gambar, bahkan di kepolisian saja bisa dikatakan sebagai bukti yang otentik gitu. Nah, satu lagi hal yang menguntungkan di dunia fotografi, terutama di zaman era digital sekarang, yaitu adalah bentuk gambar yang lebih baik dengan kualitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya gini, bukan pertanyaan sih, contohnya gini, kenapa kebanyakan PR atau humas sebuah perusahaan, sebuah instansi itu pasti mereka memiliki sosial media. Salah satu keunggulan sosial media ya di sini kita sebutkan adalah karena setiap informasi ataupun kegiatan-kegiatan yang kita abadikan dalam bentuk gambar, kita post ke dalam sosial media, itu mau kita lihat kapanpun, mau hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan bertahun-tahun yang akan datang, bentuknya akan tetap sama, tidak akan pernah berubah. Bahkan karena kita memiliki database atau filenya gitu, jadi kita bisa edit, kita perbaiki lebih baik gitu. Beda mungkin dengan zaman dahulu yang mungkin bentuk gambar yang diambil, dicetak, mungkin karena faktor kualitas kertas, makin lama akan makin mudar gambarnya. Jadi mungkin gambar yang dihasilkan nantinya bertahun-tahun akan datang mungkin bisa jadi hilang gitu, nggak terlihat dengan jelas lagi. Nah, salah satu hal yang kita syukuri di zaman sekarang lah, di era digital itu salah satunya itu, kita bisa nyimpan file gambarnya, jadi kapanpun kita mau cetak gampang, tinggal cari filenya, cetak lagi gitu, malah bisa diedit lebih baik. Nah, terus mau kita lihat kapanpun, hasil gambar akan tetap sama, nggak akan pernah berubah karena diabadikan di sosial media gitu. Itu salah satu keunggulan sosial media, yang kita ada post gambar di dalamnya gitu, disimpan gambar di dalamnya. Nah, di awal tadi saya ada membahas tentang salah satu keunggulan fotografi atau keunggulan gambar yang kita sertakan dalam tulisan seorang PR adalah bisa memantik emosi. Ya, sedikit lagi membahas tadi mungkin kurang jelas. Memantik emosi di sini maksudnya adalah si pembaca atau target PR tersebut bisa benar-benar kena gitu. Jadi bisa ikut merasakan situasi yang terjadi. Misalnya peresmian sebuah kita contohnya peresmian kampus Umbri misalnya dulu. Mungkin orang taunya dulu kampus Umbri itu yang di Jalan Ki Hajar Dahlan, ya seperti itulah bangunannya, bangunan tua lama gitu kan. Nah, ternyata sekarang Umbri punya bangunan baru di gedung sekarang itu jauh lebih baik, lebih besar gitu. Jadi mungkin orang, oh sepertinya sekarang gedung Umbri gitu. Jadi orang merasa wow gitu, amazing dengan perubahan yang ada gitu. Jadi bisa ikut merasakan kebahagiaan yang mungkin orang Umbri rasakan gitu. Dan mungkin bisa jadi malah menarik, wah kayaknya bagus tuh di sana gitu. Karena orang bisa melihat dari luar, kesan dari luar sudah terlihat bagus, mungkin ya orang penasaran di dalamnya seperti apa. Nah, mungkin terakhir lebih ke saran kita sebagai seorang humas atau seorang PR yang ingin mengambil atau mengabadikan sebuah momen dalam bentuk gambar, ya mungkin yang bisa diingat adalah jangan sampai menimbulkan kontra. Maksudnya di sini adalah jangan sampai membuat masyarakat atau khalayak yang ingin kita tuju itu menjadi bingung dengan apa yang kita sampaikan gitu. Contohnya gambarnya seperti ini. Ketika ada peresmian sebuah gedung atau contoh kampus Umbri tadi, ketika pemotongan pita misalnya, kita mengambil gambar dari angle yang tidak tepat. Misalnya lagi pemotongan pita, kita ngambil gambarnya itu, tapi di belakangnya ada orang yang lagi misalnya berantem tiba-tiba, atau misalnya ada kecelakaan di belakangnya gitu, kita nggak tahu. Nah, jangan nanti orang malah lebih fokusnya ke hal yang terjadi di belakang, bukan fokusnya ke acara yang berlangsung gitu. Jadi ya percuma kan jadinya, nggak support gambarnya jadi sia-sia gitu. Jadi ya usahakan kita bisa mengambil angle gambar yang baik, menimbulkan gambar yang baik, jangan sampai nanti malah membuat masyarakat fokus ke hal yang bukan seharusnya ingin kita fokuskan gitu. Seperti itu lebih kurang. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 5, Arifman Rahmat dan Wuri Ramdhani Malki. Ya, sekiranya bisa menjadi pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.